Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi karena kita dikasih ujian di dalam rumah. Saya punya teman ya, dia diuji dengan anak yang istimewa. Gimana istimewanya? Autis. Karena anaknya ini istimewa, bapaknya juga diberikan rezeki yang istimewa. Ada keluarga yang anaknya harus cuci darah, bapaknya rezekinya lancar banget. Tapi ketika anaknya udah wafat, rezekinya seret. Jadi kesulitan biasanya datang membawa kemudahan. Makanya kalau ngelihat takdir sulit, jangan yang dilihat angle-nya sulit doang. Coba di switch, lihat angle yang lain. Apa kemudahan yang dia bawa? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada berarti ayatnya salah, dan nggak mungkin ayatnya salah. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan, satu paket. Jadi kalau kita diuji dengan suami, mungkin kita diberkahi dengan anak. Diuji dengan anak, diberkahi dengan keluarga. Atau diuji dengan keluarga, diberkahi dengan teman. Diuji dengan teman, diberkahi dengan sahabat yang lain, dan seterusnya. Gak pernah sendiri, pasti berdua dengan kemudahan. Itu satu paket. Makanya beriman kepada qadha dan qadar, syarrihi wa khairihi. Yang buruk menurut kita ataupun yang baik. Karena dua-duanya, kalau yang baik ya berarti baik. Kalau yang buruk minimal membawa kebaikan. Makanya saya sering bilang quote-nya gini. Kalau pasangan kita bukanlah kebaikan dalam hidup kita, menurut kita nggak ada kebaikannya, maka sesungguhnya kebaikan hidup kita datang lewat dia. Yakinlah itu. Kalau pasangan kita, pekerjaan kita, nasib kita, keadaan kita bukanlah kebaikan menurut kita dalam hidup, maka yakinilah kebaikan datang melalui itu. Mungkin suami kita bukan kebaikan, Ustadz. Udah saya pikir-pikir tentang suami saya, nggak ada kebaikannya. Kayaknya nggak mungkin sih. Tapi kalaupun ya kayak gitu, walaupun nggak mungkin ya, kecuali suami kita Firaun kali ya. Kalau suami kita Firaun, oke, nggak ada kebaikannya. Siapa yang kayak gitu? Ya Asia, istri Firaun. Ada nggak kebaikan Firaun? Ada, Ustadz, apa? Dia nggak poligami. Itu bukan kebaikan. Misalnya Firaun, sebutlah Firaun sebagai ujian bagi Asia. Kan nggak ada kebaikan Firaun kan? Nggak mungkin ada orang bilang, menurut saya Firaun itu baik juga sih. Sebetulnya Firaun itu kasihan ya. Ada yang kasihan sama Firaun? Ada yang ngefans sama Firaun? Dek, namanya siapa? Firaun, Om. Loh, kok namanya Firaun? Soalnya ayah aku ngefans banget sama Firaun. Nggak ada ya? Mau orang Islam, mau orang Nasrani, mau orang Yahudi, nggak ada yang ngefans sama yang namanya Firaun. Lintas agama loh, itu musuh bersama itu. Saking nggak ada kebaikannya Firaun. Kalau ada satu saja kebaikan Firaun, Allah udah kasih dia hidayah. Karena Allah nggak akan menyanyiakannya ya. Karena nggak ada sama sekali kebaikan Firaun, makanya nggak dikasih hidayah. Makanya dia dibinasakan. Nah, kok Asia dikasih suami yang nggak ada kebaikan sedikit pun? Kalau Asia boleh bilang memang nggak ada kebaikan pada suami saya. Kalau kita nggak bisa sih. Memang suami kita Firaun. Suami saya, emang suami ibu siapa? Ustadz. Firaun bukan Firman. Ya tetap ada kebaikan. Kalaupun menurut kita nggak ada kebaikan, kayak Firaun misalnya, maka sesungguhnya kebaikan datang melalui Firaun. Apa kebaikannya Asia melalui Firaun? Dengan ujian Firaun, Asia bersabar, maka Allah berikan kebaikan yang sangat besar kepada Asia. Apa? Satu, Allah jadikan Asia itu satu dari 4 perempuan sempurna di muka bumi. Cuma ada 4. Asia, Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Kok nggak ada Aisyah? Aisyah itu perempuan istimewa. Beda kategori. Kalau yang ini istimewa, yang ini sempurna. Beda-beda. Semuanya juga baik, semuanya juga keren. Cuman beda istilah. Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asia perempuan sempurna. Allah sempurnakan dia justru karena kekurangan lewat suaminya. Satu. Kedua, apalagi kebaikan Asia yang sangat besar justru datang bersama kesulitan Firaun. Allah jaminkan Asia masuk surga, bahkan Asia sudah bisa melihat surganya dibuka hijab ketika Asia masih di bumi. Masih di bumi bisa ngelihat surga, sehingga wafatnya walaupun tersiksa dalam keadaan tersenyum. Kenapa kok malah tersiksa tapi tersenyum? Karena melihat surganya, mencium aroma surga, merasakan
indahnya angin surga, melihat pemandangan surga yang akan ditempati, sehingga rasa siksaannya Asia itu nggak kerasa, ketutup sama indahnya nikmatnya surga. Itu namanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu poin kedua tentang takdir. Poin pertama, pentingnya belajar takdir ternyata untuk healing. Poin kedua, gimana cara kita ngelihat takdir? Lihatlah takdir dengan iman, dengan husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Nggak boleh kita ngelihat takdir seperti kacamata qadariyah, bahwa semuanya kita yang tentukan, atau kacamata jabariyah bahwa semuanya udah diatur, kita mah nggak ada peran apa-apa, jadi nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kita melihat takdir dengan iman dan husnudzon, yakin bahwa ini yang terbaik. Mau yang kita anggap buruk, apalagi yang kita anggap baik, itulah yang terbaik. Kalau yang kita anggap baik, ini udah paling terbaik, nggak ada yang lebih baik lagi dari ini untuk kita. Kalau yang kita anggap buruk, bersama dia ada kebaikan, atau di dalamnya ada kebaikan, kita aja yang menganggapnya buruk. Pakai surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum. Pakai surat An-Nisa, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pakai surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini poin kedua cara kita memandang takdir. Baru poin yang ketiga, apakah takdir bisa berubah? Coba teman-teman sekalian buka firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Ada berita gembira buat kita di dalam ayat ini. Surat Ar-Ra'd ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Apa artinya? Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya lah ada ummul kitab. Pertanyaannya, apa maksud dari ayat ini menghapus dan menetapkan? Sekurang-kurangnya ada 3 tafsiran dari para ulama tafsir, tetapi kita memilih tafsiran yang ketiga karena itu jumhur, mayoritas pendapat ulama. Pendapat yang pertama yang dihapus itu adalah syariat. Syariat terdahulu dihapus dengan datangnya Rasul yang berikutnya. Syariat Islam menghapus syariat Nasrani dan Yahudi karena dia menyempurnakan. Di dalam Islam sendiri ada ayat nasikh mansukh, ada hukum syariat yang dihapus dan yang menghapus. Contohnya tentang waris. Dulu di zaman Madinah sebelum Fathu Makkah, itu tuh hukum waris tuh beda dengan sekarang. Hukum warisnya gimana? Dulu saudara angkat itu menjadi ahli waris, boleh mendapatkan warisan dari saudara angkatnya yang meninggal. Kalau orang Ansor meninggal, saudara angkatnya dari Muhajirin itu mendapatkan hak warisan sama seperti anak. Makanya dulu ada mu'akhad bainal Muhajirin wal Ansor, ada persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor. Saudara angkat itu bisa mendapatkan warisan dari keluarga angkatnya sebelum Fathu Makkah, karena Muhajirin masih miskin, masih susah. Setelah Fathu Makkah, hukum itu dirubah karena nggak ada kebutuhan lagi. Maka setelah Fathu Makkah, saudara angkat tidak lagi boleh menerima warisan dari keluarga saudara angkatnya. Dia boleh menerima hibah dan seterusnya. Tapi kalau warisan nggak bisa, hanya anak biologisnya, dan itu sesuai dengan pernikahan. Kalau biologis tapi tidak pernikahan juga nggak dapat. Nah, ini artinya menghapus. Ini tafsiran pertama ya. Banyak contoh-contoh yang lain. Yang kedua, yang menghapus di sini apa? Dosa. Dengan taubat Allah menghapus dosa. Jika Allah berkehendak Allah mengampuni, jika Allah berkehendak Allah mengazab. Itu yang pendapat kedua. Jadi kalau kita bertobat dosa kita dihapuskan.
Kalau kita zikir, dosa kita dihapuskan. Kalau kita sholat, dosa kita dihapuskan. Orang yang sholat 5 waktu sehari itu kayak orang yang mandi di sungai, sehingga nggak ada lagi kotoran di tubuhnya, dihapuskan. Itu tafsiran yang kedua. Tapi tafsiran yang paling banyak ulama tafsir yang dihapus di sini adalah takdir. Pertanyaannya, takdir yang gimana yang dihapus? Kok ada kata-kata ummul kitab? Bukankah ada hadis rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf? Pena sudah diangkat sementara kertas sudah kering. Terus juga ada hadis Nabi Bukhari Muslim bahwa manusia dalam kandungan ibunya setelah 40 hari dibentuk jadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian dibentuk rupa, lalu ditiupkan ruh, lalu datanglah malaikat untuk mencatat ajalnya, rezekinya, bahagianya, sengsaranya, kan udah dicatat semua. Terus yang dihapus yang mana? Jadi teman-teman, yang dihapus itu adalah kata para ulama tafsir keadaannya, bukan kejadiannya. Contoh, kita matinya kapan? Itu udah takdir tercatat di Lauhul Mahfuz. Nama lain dari Lauhul Mahfuz itu adalah Ummul Kitab. Sebelum kita diciptakan itu udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ketika kita diciptakan ditulis ulang lagi oleh malaikat. Jadi 2 kali kita dicatat. Dicatat yang pertama di Lauhul Mahfuz, namanya Ummul Kitab, wa indahu Ummul Kitab, di sisi Allah, nggak ada yang tahu, malaikat juga nggak tahu. Kemudian Allah suruh malaikat untuk menulis ulang ketika di dalam rahim ibu, baru malaikat tahu. Udah dicatat tuh, kapan ajal kita, mati kita kapan, di mana. Tapi keadaannya Allah yamhu wa yuthbit. Allah berkehendak untuk menghapus dan menetapkan, tapi semuanya ada dalam ilmu Allah, disebut dengan qada. Qada itu artinya ilmu, pengetahuan Allah. Bukankah Allah punya sifat ilmun, kudrat, iradat ya? Sedangkan takdir kan ada qada, ada qadar. Qada itu ilmu Allah, qadar itu kejadiannya. Kejadiannya tidak berubah. Kita akan mati pada tanggal itu. Tetapi keadaannya bisa husnul khotimah, bisa su'ul khotimah. Sehingga muncullah doa dari Umar bin Khattab dan Abdullah ibnu Mas'ud tentang takdir. Dan kedua sahabat ini ulamanya sahabat, bukan sahabat biasa, ulamanya sahabat. Jadi sahabat itu ada 7 ulama mereka, kibarus sahabah atau kibarul ulama indas sahabah, 7 ulama besarnya sahabat. 2 di antara 7 itu Umar dan Abdullah ibnu Mas'ud. Kedua orang ulamanya sahabat ini pernah berdoa gini, Allahumma in kunta katabtani min ahlil syaqiyah famhini waktubni min ahlis sa'adah fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, seandainya engkau mencatat aku termasuk orang yang sengsara, yang celaka, yang gak bahagia, hapuslah catatanku dan gantilah aku menjadi orang yang bahagia. Engkau menghapus apa yang engkau kehendaki dan menetapkan, dan di sisimulah ummul kitab. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.